Yang tadi nanya tentang PWI dan FP, saya kagak urus soal keributan di antara kalian. Saya berharap semoga cepat selesai. Jangan sampai saya meminta ya. Untuk apa? Untuk kepercayaan PWI dan FP, silakan saya hormati perbedaan pendapat itu. Tapi saya minta tolong jangan ada keributan, jangan saling mengajak lah. Karena kalian itu ya saudara kita semua. Jangan, tolong jangan ada keributan, jangan ada perang saudara lah. Silaturahmi, Banser Ansor, DPP, FP, ya, jangan ribut-ribut. Soal nasab boleh berbeda, tapi jangan ada ribut-ribut ya. Saya bukan musuh FP, saya bukan musuh PWI bukan musuh saya, FP bukan musuh saya. Tapi saya musuh siapapun kalau orang udah ngajak-ngajaknya perang sesama muslim, siapapun. Ya dia mau mencelakai umat, dia nyaman gak perang. Ada bikin video, oh ayo perang di mana? Setan lo, lu nyaman gak perang, setan. Jamaah kedua kubu yang perang mah, mah. Ya, sudah jangan bahas begitu. Kayak tanya lagi sini haluisme lagi dah. Wis tolong di sini kita berbicara tentang haluisme, mistisisme. Karena di sini pembahasannya tidak ditemukan di majelis Anda. Di majelis Anda nggak ditemukan pembahasan di sini. Nyombong kali masa? Iya, gue nyombong. Jadi mending ngebahas ini ya, sesuatu yang bermanfaat. Lu hater saya pun nyimak saya, coba katakan di kita dengan pikiran yang netral aja, dia dapat ilmu kok. Ya, jadi nyimak di sini. Lu boleh benci saya, boleh. Saya tidak akan meminta Anda menyukai saya. Tapi simaklah, pakai pikiran yang netral, Anda akan dapat pengetahuan. Admin yang nyepam dulu di mute. Aduh. Lama-lama saya kesel nih sama admin. Ada tantangan nggak ditanggapi? Kita pasti dianggap takut. Saya mah tiap malam kan ditantang tuh, takut. Jadi perbandingannya dianggap takut. Konsekuensi menghindari dianggap takut, rela mengalirkan darah saudaranya. Red. Umat Islam cemen loh. Jangan ngomong pejuang. Itu sahabat Facebook saya itu. Kalau kekhawatiran Anda adalah nanti dianggap takut, berarti untuk menghindari asumsi ini, anggapan ini, Anda rela berperang. Cemen lo sebagai umat Islam. Cemen. Cemen, bukan jagoan lo. Renungkan itu. Saya nggak bisa hanya narasi seperti Gus Bah atau Buya Yahya atau Agi. Ini memang setel saya. Tapi substansinya, renungkan. Untuk menghindari agar kita tidak dianggap pengecut, tidak dianggap penakut. Kita rela memilih, kita diarahkan, kita disudutkan pada kondisi kita dianggap penakut. Untuk menghindari itu kita rela berperang dengan saudara umat Muslim. Kang Toyang ingat tulisan saya dulu tahun 2016? Masih ingat nggak tulisan saya? Umat Islam macam mana yang menyiapkan senjata untuk melawan umat Islam yang lain? Masih ingat? 212? Masih ingat Kang Toyang? Kalimat itu masih ada di saya. Dan sekarang saya pun masih berat mempertanyakan itu. Umat Islam yang macam mana? Yang rela mengalirkan darah. Oh belum Mahesa baru cocok. Mental berperang itu loh. Anda siap untuk berperang. Itu yang saya persoalkan. Anda mengambil keputusan, saya siap berperang dengan saudara muslim. Persoalan nasab, cemen kali kau. Persoalan penghinaan. Oknum muhibbin, berapa kali menuduh saya anak zina? Berapa kali? Saya dituduh anak zina. Ibu saya disebut pelak. Apa saya kejar orang itu? Bahkan saya laporkan aja tidak. Oke lah, penghinaan tetap penghinaan. Sesuatu yang salah, final itu no debat. Direspon dengan cara berperang. Sorry, umat Islam yang lemah Anda. Saya dukung kalau Anda rela mati demi Palestina. Saya setuju kalau Anda siap mati, siap berperang demi tanah air. Kita no debat juga di situ. Tapi kalau cuma karena penghinaan terhadap individu, oh cemen kali. Renungkan. Kalau hari ini
ada hal yang patut menjadi alasan untuk mengalirkan darah saudara, maka pendukung Aguan itu yang pantas. Ingat kata Mbah Hasyim Asy'ari, wa man khana li watanihi halalun damuhu. Kalau ada yang patut dijadikan alasan mengalirkan darah saudara muslim itu, kalau ada alasan yang patut, maka hari ini adalah yang terjadi penjajahan di Rempang, di Banten. Siapa? Oknum Kades, oknum BPN. Kalau ada alasan yang pantas untuk mengalirkan darah saudara muslim, oknum Kades itu yang pantas. Tapi tidak bisa, mereka tetap saudara muslim kita. Oh ya. Karena penghinaan, cemen kali kau jadi umat Islam. Guru saya, Anda semua tahu guru saya dihina, dibully. Apa pernah Maesa marah saat guru? Bukan karena guru saya tidak mulia di hati saya, guru saya mulia di atas saya. Setelah orang tua, manusia paling mulia, itu guru. Apa saya tidak sayang sama guru saya? Biasa aja. Justru ketika guru saya dihina, saya marah, berarti guru saya gagal. Anda sedang berperang melawan apa? Apa alasan Anda berperang dengan saudara muslim? Apa? Karena tokohnya dihina. Lebih hina mana penghinaan? Guru saya sebut pelacur. Saya tidak salah. Saya tidak membela orang yang menyebut ke salah satu tokoh monyet. Mereka bangsat yang ngomong menyebut tokoh lain monyet, itu bangsat saya katakan. Tapi berperang karena alasan itu. Cemen kali kau. Saya peringatkan kepada tokoh-tokoh, daripada kalian ngomong-ngomong perang sesama umat, kalian aja kaunya aja kau. Kaunya saja. Siapa kaunya itu? Puat Pleret. Puat Pleret aja sama Habib Rizik ditaruh di ring. Kau usah nyuruh orang. Kalau mau berperang Puat Pleret sama Habib Rizik tuh, taruh di ring. Jangan ngajak orang. Yang ngajak perang Puat. Siapa yang ngajak perang Habib Rizik? Dua-duanya taruh di ring. Siapa? Semulia itu. Muhyiddin pernah, oknum Muhyiddin nuduh ibu saya pelacur. Apa? Saya laporin ke polisi. Jangankan saya bacok tuh orang, laporkan saja saya tidak. Muhyiddin, tuh pintu saya itu masih jebol sampai sekarang oleh Muhyiddin. Apa saya persoalkan? Jebol tuh masih tuh. Tuh, enggak saya laporin, enggak saya persoalkan. Semulia itu kau rela berperang dengan saudara muslim. Berperang sesama muslim. Cuma penghinaan alasannya. Pret, cemen kau. Ngomong aja tasawuf. Ngomong, sepret wis sembola wis sepret kabeh wis. Ini saya ngomong berlaku secara umum. Kedua kubu siapapun. Dan tak sadar kalian itu. Gara-gara kalian sudah menganggap Fuad Pleret itu sebagai orang yang suka mengeluarkan statement sampah. Tapi kalau terpancing sama ucapannya si Fuad Pleret, apa gue coba sih tanya? Kan kalian juga tahu guru saya sering dihina. Memang cuma lu doang gurunya yang dihina. Semuanya, mau si Fuad Pleret, mau HRS, siapapun kalau udah ngomongnya ngajak perang, nyuruh orang perang, pret. Sudah, ini pesan saya buat HRS. Sudahi. Mending kita bahas Banten, bahas Rempang. Udah. Kalau mau ngajak ribut, minta waktu di oktagon tuh. Kan kalian itu banyak duitnya. Fuad Pleret, lu nggak usah memproses komentar lagi. Ini saya ngomong untuk Fuad Pleret dan Habib Rizik. Stop ngomong ke jamaah itu. Coba pan kalian itu orang-orang berduit. Coba minta ring tuh di oktagon tuh. Biar pertarungan kalian itu jadi hiburan untuk kami. Nanti saya beli tiketnya. Habib Rizik bertarung dengan Fuad Pleret. Habib Bahar bertarung dengan Kiai Imad. Itu pertarungan yang menghibur kami. Ngomong perang, umat yang disuruh maju. Oke, kalian kan punya banyak akses tuh. Minta waktu tuh di oktagon. Ya. Jadi Habib Rizik sok gelut deh sama Fuad Pleret tuh, kan jadi menghibur kita itu. Ngapain? Siap perang, umat disuruh maju. Bukan kalian Fuad Pleret, Habib Rizik. Enggak, saya ngebela kedua kubu. Daripada ngebela salah satu kubu, mending menghantam kedua kubu.
Kan begitu. Ngebela satu kubu, nyerang satu kubu, itu bukan jiwa maesa. Mending hantam aja kedua-duanya. Ya kan dabrus dua-duanya, dabrus. Jadi ya, sampaikan salam saya ke HRS dan buat pleret, stop ngomong perang-perang di publik. Ya, kalau ngomong perang gak usah babi bu HRS buat, ada oktagon tuh, ya. Tenang, kami beli tiketnya. Mending Habib Rizik gelut sama buat pleret, itu jadi hiburan buat umat. Coba sih Bapak Presiden, dua anak bangsamu itu dikasih puas, coba diundang disuruh di oktagon. Puas sekali itu nafsunya manusia-manusia itu ya. Nggak si Fuad, nggak Habib Rizik, ngomongnya perang-perang baik siapa. Gitu ya. Saya nggak benci sama Fuad Pleret, saya nggak benci sama Habib Rizik. Tapi saya mau muak kalau kedua kubu ngajak perang umat, bukan elo. Yang perang bukan elo, umat. Tapi kalau berperang, hayu, cari alasan yang masuk akal sebagai umat Islam. Cari alasan yang elegan, cari alasan yang pantas. Yuk. Oh, ini alasannya penghinaan katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.